Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis dengan judul Pengembangan Keterampilan Siswa dalam Menulis Teks Berita Melalui Pembelajaran Kontekstual CTL dengan Pendekatan Generatif oleh Elviana Martiasasi, nomor induk mahasiswa 19810023 dari Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Cimahi 2021. Latar belakang masalah. 1. Sesuai dengan KD 4.2 tentang menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, kinesik. Untuk itu, siswa perlu dibekali keterampilan menulis teks berita supaya terbiasa mampu menyampaikan pesan yang efektif dan mudah dipahami atas peristiwa dan fenomena yang ada di sekitarnya. Yang kedua, hasil penelitian yang menjadi salah satu rujukan tesis ini menyatakan bahwa keterampilan siswa dalam menulis teks berita masih rendah. Untuk itu, perlu adanya pembelajaran yang menarik. Berbeda dengan biasanya, melalui pembelajaran kontekstual CTL dengan pendekatan generatif, diharapkan mampu meningkatkan nilai siswa dalam keterampilan menulis teks berita. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1. Pengembangan pembelajaran keterampilan siswa dalam menulis teks berita melalui pembelajaran kontekstual CTL dengan pendekatan generatif. Yang kedua, membahas tentang kesulitan siswa dalam keterampilan menulis teks berita sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran tersebut. Yang ketiga, aktivitas siswa selama pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, respon siswa selama pembelajaran tersebut. Berikutnya manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah hasanah pengetahuan bahasa Indonesia, terutama dalam keterampilan menulis teks berita dengan konsep 5W+1H. Yang kedua, manfaat secara praktis. Bagi pengajaran, hasil penelitian dapat digunakan sebagai wacana untuk pembelajaran keterampilan menulis teks berita maupun teks yang lainnya di sekolah. Bagi siswa, hasil penelitian mampu memberikan masukan ilmu cara menulis teks berita yang efektif melalui pembelajaran kontekstual dengan pendekatan generatif dalam prosesnya. Yang ketiga, bagi guru, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan empiris dan referensi alternatif dalam menemukan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa, terutama dalam menulis teks berita. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi yang ingin melakukan kajian lebih lanjut tentang bidang tersebut. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian ini berjenis R&D atau Research and Development, dan peneliti melewati beberapa tahapan sebagai berikut. Pertama, analisis kebutuhan, baik melalui studi pustaka maupun studi pendahuluan, kemudian merancang produk atau rancangan produk, kemudian validasi desain, kemudian revisi desain, berikutnya uji coba desain, selanjutnya uji coba produk, dan berikutnya revisi produk. Sedangkan subjek penelitian ini ialah siswa kelas 8 MTS swasta dan negeri yang berakreditasi sama saat penelitian dilakukan, yaitu akreditasinya A. Yang ketiga, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan non-tes, kemudian pengolahan data statistikanya dibantu dengan aplikasi SPSS dan Excel. Berikutnya, hasil penelitian dan pembahasan. 1. Pembelajaran kontekstual dengan pendekatan generatif ini dalam kegiatan intinya meliputi 11 fase, 11 tahapan, yaitu orientasi, konstruktivisme, pengingatan, inquiry, tantangan, dan konfrontasi. Berikutnya masyarakat belajar atau learning community. Berikutnya pemodelan atau modeling. Selanjutnya reorganisasi kerangka kerja konsep. Berikutnya aplikasi konsep. Selanjutnya penyerapan.
kemudian refleksi, dilanjutkan dengan menilai kembali hasil refleksi, yang terakhir adalah authentic assessment, guru melakukan penilaian. Masing-masing tahapan tersebut mempunyai sintaks seperti yang tertulis dalamnya. Kemudian uji coba dari pembelajaran tersebut dilakukan di 5 kelas dari madrasah yang berbeda dengan rincian sebagai berikut. Untuk uji coba terbatas di satu kelas, dihasilkan peningkatan nilai sebesar 12,01% dan nilai kualitatif kepraktisan sebesar 82,50%. Kemudian tahap uji coba luas dilakukan di 2 kelas, di 2 sekolah. Kelas 1, kelas yang pertama, itu didapatkan peningkatan nilai sebesar 12,05% dan nilai kualitatif kepraktisan sebesar 82,49%. Kemudian uji coba luas di kelas yang kedua atau di MTS swasta didapatkan nilai peningkatannya sebesar 14,15% dan nilai kualitatif kepraktisan sebesar 80,19%. Selanjutnya, untuk uji coba produk dilakukan di 2 kelas. Yang pertama kelas eksperimen, berikutnya ada kelas kontrol. Peningkatan nilai siswa di kelas eksperimen sebesar 10,65% dan kelas kontrol sebesar 5,22%. Berikutnya, nilai presentasi respon positif terhadap desain pembelajaran tersebut ialah 98,53% untuk kelas eksperimen dan 33,33% untuk kelas kontrol. Yang kedua, untuk kesulitan yang dihadapi siswa di kelas eksperimen sebelum dan sesudah pembelajaran berkurang secara signifikan. Hal itu terlihat dari adanya peningkatan nilai siswa, persentasi peningkatannya di kelas eksperimen sebesar 10,65% dan di kelas kontrol sebesar 5,22%. Yang ketiga tentang aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen bernilai sangat baik sebesar 49,75%, bernilai baik sebesar 39,95% dan cukup sebesar 10,30%. Sedangkan di kelas kontrol bernilai sangat baik sejumlah 15,41%, nilai baik sebesar 34,73% dan nilai cukup sebesar 49,86%. Yang keempat, untuk respon siswa berkelas eksperimen selama kegiatan pembelajaran bernilai positif, yaitu sebesar 90%. Rekapitulasi hasil respon siswa menunjukkan adanya respon positif siswa dalam pembelajaran tersebut. Hal itu terlihat dari presentasi siswa yang memilih jawaban ya sebesar 90% dan memilih jawaban tidak sebesar 10%. Berikutnya untuk pembahasan tentang rekapitulasi hasil respon siswa, kelas eksperimen dan kelas kontrol terhadap kegiatan pembelajaran kontekstual dengan pendekatan kuantitatif dalam keterampilan menulis teks berita menunjukkan bahwa persentase nilai siswa lebih dari angka 37%, baik di setiap tahap pembelajaran maupun rata secara keseluruhan, rata secara klasikal. Karena presentasi jawaban siswa yang memilih ya itu menunjukkan angka di atas 73%, yaitu berada pada rentang 81 sampai 100%. Rata dari semua tahap pembelajaran menunjukkan angka 98,53 siswa menjawab ya dan 1,47% menjawab tidak. Sedangkan di kelas kontrol bernilai negatif dan hanya sebagian kecil tahap pembelajaran yang menilai positif. Untuk rata secara keseluruhannya di kelas kontrol itu hanya memperoleh nilai 33,33% siswa yang menjawab ya dan 66,67% siswa menjawab tidak. Hal ini berarti skenario pembelajaran tersebut di kelas eksperimen masuk kategori sangat layak. Berikutnya untuk yang kedua, kesulitan siswa di kelas eksperimen dalam keterampilan menulis teks berita sebelum dan sesudah melalui pembelajaran kontekstual dengan pendekatan kuantitatif berkurang. Secara klasikal, rata nilai sebelum perlakuan berada pada kriteria C,
Sedangkan kelas kontrol juga bernilai C. Siswa pada umumnya menemui kesulitan di 4 indikator, bahkan ada siswa yang mendapatkan nilai tidak tuntas. Sedangkan kesulitan siswa sesudah perlakuan secara klasikal di kelas eksperimen mengalami penurunan. Hal ini terjadi adanya peningkatan nilai secara signifikan dari kriteria C menjadi kriteria B atau baik. Sedangkan di kelas kontrol, meski mengalami sedikit peningkatan, namun masih berada pada kriteria C atau cukup. Berikutnya yang ketiga, aktivitas siswa selama pembelajaran di kelas eksperimen dikatakan efektif karena setiap tahap pembelajarannya menunjukkan nilai sangat baik atau SB dan baik atau B dengan presentasi yang tinggi. Sedangkan di kelas kontrol selama pembelajaran secara klasikal kurang efektif karena semua tahap pembelajaran pada kegiatan inti bernilai cukup dengan presentasi yang tinggi. Sedangkan yang keempat, respon siswa selama pembelajaran sesuai diagram gambar berikut dapat dijelaskan bahwa respon positif siswa lebih dominan yang berarti bahwa proses pembelajaran dapat diterima dengan sangat baik. Dengan demikian terdapat adanya hubungan yang positif antara pembelajaran kontekstual CTL dengan pendekatan generatif dengan upaya peningkatan prestasi siswa terhadap keterampilan menulis teks berita. Berikutnya untuk simpulan dan saran. 1. Pembelajaran kontekstual dengan generatif bernilai sangat baik digunakan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan menulis teks berita. Hal ini terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen yang tidak mendapatkan perlakuan. Untuk yang kedua, kesulitan yang dialami siswa berkurang antara sebelum dan sesudah. Secara klasikal, rata siswa kelas eksperimen mengalami kenaikan yang cukup menjadi baik, sedangkan dari cukup menjadi baik, sedangkan kelas kontrol masih berada pada nilai cukup. Yang ketiga, aktivitas siswa kelas eksperimen selama pembelajaran efektif. Presentasi nilainya lebih banyak di angka 5 atau sangat baik dan 4 atau baik. Sedangkan kelas kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan bersifat kurang efektif karena presentasi nilai lebih banyak berada di angka 3 atau cukup. Kemudian yang keempat, respon siswa selama pembelajaran CTL dengan pendekatan generatif bernilai positif. Berikutnya saran, 1. Pembelajaran kontekstual CTL dengan pendekatan generatif dapat berjalan dengan baik jika guru dan siswa bersinergi. Siswa akan lebih bersemangat untuk meraih prestasi yang lebih baik jika suasana kondusif. Yang kedua, dengan kondisi tercukupinya media, baik secara daring maupun luring, prestasi siswa akan meningkat. Yang ketiga, aktivitas siswa akan sangat baik jika guru mampu mengkreasikan model pembelajarannya supaya hasilnya efektif. Yang keempat, guru harus terampil menangkap keragaman siswanya agar dapat memberikan perlakuan yang tepat sehingga respon siswa positif. Hal ini akan mempermudah siswa termotivasi untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala saran dan masukannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.